Di tengah luasnya padang pasir Arab yang tandus, di mana siang terasa membakar dan malam menggigit tulang dengan dinginnya, hiduplah seorang pengembala miskin bernama Zaid. Setiap hari ia berjalan menyusuri hamparan pasir bersama domba-domba milik tuannya. Bajunya lusuh, penuh debu, tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Wajahnya kusam terbakar matahari, namun di matanya selalu terpancar ketenangan yang sulit dimengerti. Namun bukan hanya kemiskinan yang ia tanggung, melainkan juga hinaan manusia. Orang-orang sering berkata dengan nada merendahkan, "Lihatlah Zaid, pekerjaan paling hina hanyalah menggembala. Tidak ada masa depan bagi orang sepertinya." Anak-anak kampung mengejeknya saat ia lewat. Bahkan orang dewasa menatapnya seakan ia bukan siapa-siapa. Tetapi Zaid tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk dan melanjutkan langkahnya sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku hina di mata manusia, tetapi janganlah Engkau hinakan aku di hadapan-Mu." Hari-hari Zaid penuh ujian. Kadang perutnya lapar, tetapi ia tetap menyisakan makanannya untuk domba-domba kecil yang lemah. Kadang tenggorokannya kering, namun ia menahan diri hingga hewan-hewan itu lebih dulu minum. Setiap kali ia dihina, ia berbisik lirih, "Aku tidak butuh pujian manusia. Cukuplah ridho Allah menjadi tujuan hidupku." Suatu malam, di gubuk reotnya, ia menangis panjang dalam sujud. Air matanya jatuh di atas sajadah lusuh. Dengan penuh keikhlasan ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan berlimpah. Aku hanya memohon Engkau mencukupiku dan menjaga kehormatanku di hadapan-Mu." Suatu siang, seorang saudagar kaya yang singgah di padang pasir merasa lapar. Ia menghampiri Zaid dan berkata, "Hai pengembala, berilah aku seekor domba. Aku akan bayar mahal." Zaid menunduk hormat lalu menjawab, "Maaf Tuan, domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dititipi oleh majikan. Aku tidak berhak menjualnya tanpa izin." Saudagar itu mencoba menguji. "Majikanmu tidak akan tahu? Katakan saja seekor domba mati diterkam serigala. Kau akan mendapat keuntungan, aku pun kenyang." Namun, Zaid menatapnya dengan senyum getir dan berkata tegas, "Benar majikanku tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Bagaimana aku bisa mengkhianati amanah yang dititipkan padaku?" Saudagar itu tertegun. Jawaban itu menembus hatinya lebih dalam daripada ribuan nasihat. Ia pun pergi dengan wajah penuh kagum, berjanji akan mengingat nama pengembala miskin itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah rombongan besar datang ke kampung itu. Di antara mereka ada seorang bangsawan terpandang. Rupanya, saudagar yang pernah diuji Zaid telah menceritakan kejujurannya kepada bangsawan tersebut. Bangsawan itu berkata di hadapan banyak orang, "Di zaman ini sulit menemukan orang jujur. Aku ingin melihat sendiri pengembala yang lebih takut kepada Allah daripada kehilangan keuntungan." Mereka pun mencari dan akhirnya menemukan Zaid di padang pasir, duduk di bawah pohon kurma kering, dikelilingi dombanya. Bangsawan itu mendekat dan bertanya, "Wahai anak muda, benarkah engkau menolak menjual seekor domba karena takut berkhianat?" Zaid menjawab, "Aku hanya menjaga amanah. Jika aku berkhianat pada yang kecil, bagaimana aku bisa dipercaya dalam perkara besar? Aku takut kehilangan ridho Allah." Air mata menetes di pipi bangsawan itu. Lalu ia berkata di hadapan semua orang, "Mulai hari ini, engkau bukan lagi pengembala miskin. Aku akan mempercayakan seluruh hartaku padamu karena engkau lebih pantas mengurusnya daripada aku sendiri." Hari-hari Zaid pun berubah. Dari seorang pengembala hina, kini ia menjadi saudagar besar yang dipercaya mengelola ribuan ternak, kebun, dan tanah. Namun kekayaan itu tidak membuatnya lupa diri. Setiap kali ia duduk di meja penuh hidangan, ia teringat masa ketika hanya punya sepotong roti kering. Setiap kali ia minum dari bejana emas, ia teringat dahaga panjang di padang pasir. Ia menggunakan hartanya untuk membangun sumur bagi musafir, memberi makan fakir miskin, dan membantu anak yatim. Namanya harum di seluruh negeri, bukan karena harta, melainkan karena akhlaknya.